Keharuman cinta kasih tanpa pamrih telah menarik dunia menjadi satu keluarga. Kebenaran dari pesan abadi telah terungkap melalui setiap perkataan dan perbuatan. Pemenuhan dalam pelayanan kasih telah diajarkan dengan pengorbanan tanpa henti. Kehidupan Tuhan itu sendiri adalah pesannya. Om Sairam dan salam untuk Anda semua. Kami sangat senang karena dapat menyambut Anda kembali. Dan sebagai pengingat, hari ini kami akan mempersembahkan episode ke-6 dari serial spesial kita yang berjudul Pesan Ilahi. Pada episode kemarin, saya memberitahu kepada Anda bahwa kapan saja kita mengalami krisis moral dan ingin berbicara kepada Tuhan, Beliau akan berbicara kepada kita melalui hotline spesial, yakni Budi atau intelek. Dan apabila hotline ini tidak sering dipakai, maka hotline tersebut akan mengalami kerusakan, dan ini merupakan masalah serius di dalam keadaan darurat. Karena itu, sangat jelas bahwa kita harus melakukan perawatan rutin terhadap hotline ini dan menjaga agar tetap berada dalam kondisi yang baik, supaya bukan hanya Tuhan yang dapat berbicara kepada kita kapanpun Beliau merasa perlu, tetapi juga supaya kita dapat memanggil Beliau manakala kita sedang mengalami masalah yang besar. Jadi, buddhi atau intelek merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan merupakan kepentingan bagi kita untuk selalu menjaganya dalam keadaan yang baik. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana hotline kepada Tuhan ini dapat mengalami gagal fungsi? Dengan kata lain, kapan dan bagaimana hotline ini dapat mengalami kerusakan? Buddhi dapat mengalami kerusakan sama halnya seperti gadget atau instrumen yang sering kita gunakan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, kita mempunyai sepeda dan kita ingin menggunakan sepeda itu kapan saja kita mau. Maka sangat jelas bahwa kita harus menjaga agar sepeda itu selalu bersih, rantai sepeda harus sering diberikan oli, tekanan angin pada ban sepeda harus dijaga, dipompa kalau diperlukan, rem sepeda harus berfungsi dengan baik, dan sebagainya. Begitu juga dengan prosedur perawatan buddhi yang diberikan oleh Baba untuk menjaga agar selalu dalam kondisi yang baik, yakni selalu menghindar dari pergaulan yang buruk, selalu berusaha untuk melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, dan berbicara yang baik-baik. Dan yang terakhir, selalu mencoba untuk menyebut nama Tuhan sesering mungkin. Hal ini tidak begitu sulit untuk dilakukan, bukan? Tetapi banyak orang yang tidak peduli akan hal ini. Mengapa? Karena mereka tidak memahami dan menghargai pentingnya akal sehat tersebut. Berikut ada sebuah contoh di mana manusia tidak menyadari akan anugerah yang telah dikaruniai oleh Tuhan kepada kita. Apa hadiah terindah yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua? Tentunya kehidupan itu sendiri, dan oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Benar? Marilah kita melihat gambar berikut. Kehidupan ini harusnya menjadi sangat berharga, dan lihat bagaimana mereka sangat ceroboh mengenai keselamatan mereka dan resiko yang seharusnya tidak mereka ambil. Ada beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa hal ini hanya terjadi pada negara berkembang. Namun, hal serupa pun terjadi pada negara yang sudah berkembang. Sebagai contoh, kecelakaan mobil yang terjadi dikarenakan pengemudi yang membawa mobil sambil mengirim SMS mulai meningkat. Bahkan, pernah ada kecelakaan kereta api yang terjadi dikarenakan masinis sibuk mengirim SMS dan ia pun tidak melihat ke depan.
Dengan kata lain, kita selalu menganggap remeh hal-hal penting seperti ini, dan itu berlaku untuk buddhi juga. Buddhi sangatlah penting, sehingga begini cara Sri Krishna mengingatkan murid pilihannya, Arjuna. Inti dari apa yang dikatakan Krishna adalah sebagai berikut. Wahai manusia, jika kamu membiarkan pikiranmu tertarik pada objek-objek duniawi dan membangun ketertarikan pada mereka, maka selangkah demi selangkah keinginan akan mulai terbangun di dalam dirimu. Dan ketika Anda tidak dapat memenuhi keinginan tersebut, Anda akan cenderung menjadi semakin marah. Dan ketika kemarahan tersebut dibiarkan tumbuh, hal ini dapat menyebabkan kecemburuan, kebencian, dan berbagai kualitas lain yang tidak diinginkan. Maka pada akhirnya Anda akan kehilangan semua kekuatan penalaran Anda, dan ketika itu terjadi, bencana pasti terjadi. Tuhan tidak hanya telah memberikan kita banyak hadiah, tetapi sesungguhnya telah tinggal sepenuhnya di dalam diri kita. Itulah sebabnya suami sering mengatakan, తన యందున్నటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మానవుడు కనుక్కోవాలంటే బయట వెతుకుతున్నాడే కానీ తన లోపల వెతకటం లేదు. Untuk mengetahui keilahian yang terpendam di dalam, manusia mencari keluar. ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుని వెతకడము బయటనే వెతుకుతున్నాడు కానీ తన యందున్నటువంటి భగవంతుని ఏమాత్రం తాను కనిపించడం లేదు. Manusia hanya berfokus pada dunia luar. Ia tidak mencari di dalam dirinya sendiri. తన యందే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. Tuhan ada di dalam diri kita. తానే భగవంతుడిగా ఉన్నాడు. Kita adalah Tuhan. కానీ తన్ను బయట తట్టు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. Tetapi manusia mencari beliau di luar. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరే చూసుకోండి. Sebagai contoh, నీవు ఇక్కడే ఉన్నావు. Anda di sini. నీవు బయట తట్టుపోయి నిన్ను నీవు చూడాలనుకుంటే వీలవుతుందా? Apakah mungkin bagi Anda untuk menemukan diri Anda di luar? నిన్ను నీవు ఏ విధంగా చూడగలవు? Bagaimana Anda bisa menemukan diri Anda sendiri? చూడటమే వీలు కాదు. Ini tidak mungkin. అంత మాత్రం చేత నేను లేననుకుంటావా? Itu tidak berarti bahwa Anda dapat menyangkal diri sendiri. అంత వెతుకుతూ ఫలానా అబ్బాయి ఎక్కడైనా ఉన్నాడా అని అడిగితే నీవేనయ్యా ఫలానా అబ్బాయివి అని అడుగు చెప్తాడు. Jika Anda mencari diri Anda sendiri, orang asing akan memberitahu Anda bahwa Anda adalah orang yang Anda cari. అప్పుడు తన ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోగలడు. Maka Anda akan memahami kebenaran yang sebenarnya. ఈ ఏకత్వాన్ని గురించి చర్చించుకోవటం చాలా సులభమే కానీ దాన్ని నమ్మాలి. Sangatlah sederhana dan mudah untuk memahami kesatuan ini. Tetapi manusia harus memiliki kepercayaan yang sepenuhnya. నేను అనేటువంటిది నాకంటే బయట లేదు. Bahkan, aku ada di dalam. నేను నా యందే ఉంటున్నది కానీ నాకంటే బయట లేదు. Aku ada di dalam diriku, tidak di luar. sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Krishna dalam Gita, suami ada di dalam diri kita dalam 3 cara atau tingkatan yang berbeda. Sebagai permulaan, Tuhan ada di dalam setiap atom pada tubuh kita sebagai kekuatan untuk setiap atom tersebut. Dan perlu kita ketahui, ada triliunan atom di dalam tubuh kita. Anda mungkin bertanya, apa artinya bahwa Tuhan ada di dalam setiap atom pada diri kita? Seperti yang Anda ketahui, atom dibutuhkan untuk membuat molekul, dan ada banyak jenis molekul di dalam tubuh manusia. Tanpa molekul-molekul ini, kita tidak dapat memiliki sel-sel dengan tipe yang berbeda. Dan tanpa sel-sel dengan tipe yang berbeda, kita tidak dapat memiliki badan, tulang, otot, dan sebagainya. Kembali lagi ke atom. Ketika atom pecah, sejumlah energi besar dilepas, sehubungan dengan ukuran atom tersebut. Kekuatan semacam itu sebenarnya ada di setiap atom, dan ada triliunan atom di dalam diri kita. Tahukah Anda bahwa energi yang dilepaskan oleh konversi total semua atom hanya sekitar 5 gram uranium sudah cukup untuk meratakan seluruh Hiroshima? Mengingat hal tersebut, berapa banyak energi atom yang ada pada orang ini? Untungnya, semua energi ini dikemas dengan aman dan tidak dapat dilepaskan. Jadi jangan khawatir, tidak ada dari kita yang merupakan bom atom atau hidrogen bom berjalan. Jadi,
Ini adalah level 1 dari kehadiran Tuhan di dalam diri kita, yakni sebagai kekuatan dari setiap atom di dalam tubuh kita. Mari kita lanjutkan ke tingkat 2 dari kehadiran Tuhan di dalam diri kita, yaitu sebagai kekuatan hidup atau prana shakti sebagaimana Swami menyebutnya. Ngomong-ngomong, apakah Anda sadar bahwa aspek Tuhan ini merupakan sesuatu yang kita ingatkan kepada diri kita setiap hari? Anda tidak mengingatnya? Marilah, lihat video berikut ini. Brahmarpanam Brahmahavihi Brahmagno Brahmanahutam Brahmaivatena. Ingatkah Anda akan shloka ini? Apakah terdengar sangat familiar? Aham Vaishvanaro bhutva praninam dehamashritah. Menurut Anda, dari mana shloka ini berasal? Dari Gita. Dan Swami telah merujuknya berkali-kali hanya untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita makan, Tuhan yang ada di dalam diri kitalah yang melakukan pencernaan. Shanti, Shanti. Dan Tuhan melakukan itu untuk setiap makhluk hidup, mulai dari semut hingga gajah dan paus. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kekuatan hidup beroperasi dan membantu kita. Mari kita jelajahi beberapa keajaiban tentang kekuatan hidup yang misterius ini yang membuat kita terus berjalan tanpa kita sadari. Anda lihat seberapa aktif orang-orang ini? Beginilah aktifnya tubuh manusia. Dari mana kekuatan itu berasal? Dari kekuatan hidup atau prana shakti, dan shakti itu adalah Tuhan. Bukan hanya dengan melakukan berbagai aktivitas yang kuat yang dapat mewujudkan kekuatan hidup. Ada sejumlah hal luar biasa lainnya yang dapat ditelusuri kembali ke kekuatan hidup. Marilah kita pertimbangkan jari-jari manusia. Apakah Anda pernah bertanya-tanya seberapa tangkas jari-jari manusia? Bukankah itu luar biasa? Ini adalah satu contoh mengenai kekuatan hidup. Marilah kita mengambil hal sederhana seperti membuka tutup botol. Apakah Anda pikir Anda dapat membuka botol tanpa menggunakan jempol Anda? Jika iya, cobalah. Newton sendiri sangat kagum dengan kekuatan jempol tangan. Ia pernah mengatakan dengan adanya jempol di tangan merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada. Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai tubuh manusia yang selalu kita anggap remeh. Mari kita mulai dengan jantung. Kita semua tahu bahwa jantung merupakan alat pompa yang vital untuk mengalirkan darah dan sebagainya. Biasanya, di dalam pompa terdiri dari mesin pompa itu sendiri dan mesin. Apabila jantung kita adalah pompa, maka di manakah letak mesin pompa tersebut? Apakah Anda pernah bertanya mengenai itu? Apakah Anda tahu bahwa dalam kasus jantung kita, mesin pompa berada di dalam jantung tersebut, yang didasarkan pada elektrokimia, dan perbedaan dalam potensial ionik dari atom natrium dan kalium dalam sel. Jantung dapat dikatakan sebagai alat pompa, namun tidak ada pompa buatan manusia yang dapat tumbuh dalam ukuran. Namun, jantung manusia adalah pompa yang dapat tumbuh dalam ukuran dimulai dari sejak individu itu masih bayi hingga menjadi dewasa. Jantung manusia juga dapat memperbaiki diri sendiri, dalam hal kecil tentunya. Apakah mesin buatan manusia dapat memperbaiki diri sendiri? Satu hal lagi yang menakjubkan, jantung manusia bekerja non-stop dari lahir hingga kita meninggal, yang bisa berlangsung hingga 70 atau 80 tahun, atau terkadang hingga 100 tahun. Bagaimana dengan proses pendinginan?
Biasanya, pompa memerlukan proses pendinginan di mana alam menyembunyikan sistem pendingin pompa ini di dalam diri kita. Apakah Anda pernah memikirkan hal ini? Dan apakah Anda tahu bahwa Tuhan telah merancang bentuk jantung yang berbeda untuk jerapah dan untuk sapi? Apakah Anda tahu alasannya? Inilah alasannya. Dalam kasus jerapah, posisi kepalanya berada jauh dari jantungnya, dan oleh karena itu, jantung harus memompa darah ke otak, yang merupakan tugas penting dari jantung. Dalam kasus jerapah, jantungnya harus bekerja keras dikarenakan pemompaan dilakukan melawan gravitasi. Sebaliknya, jika sapi menunduk, kepalanya berada di bawah jantungnya, dan untuk memompa darah ke otaknya menjadi lebih mudah. Jadi, Tuhan mempunyai rancangan yang agak berbeda untuk jantung sapi. Marilah kita ke level ketiga, di mana Tuhan berfungsi sebagai hati nurani kita. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan suami mengenai hati nurani? Iya, betul sekali. Tuhan berbicara kepada kita dari dalam sebagai suara hati nurani melalui buddhi atau intelek. Buddhi ini merupakan hotline yang membawa kita untuk mendengar suara Tuhan. Itulah mengapa sangat penting untuk kita menjaga agar koneksi ini selalu terbuka. Dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan sadhana atau praktik-praktik spiritual yang khusus dilakukan untuk membersihkan pikiran kita, menghindar dari pergaulan yang buruk, melihat yang baik-baik saja, dan sebagainya. Merupakan sadhana yang sesungguhnya. Aku mempunyai pertanyaan. Apabila Tuhan ada di dalam diriku, apakah Ia juga ada di dalam diri orang lain? Tentu saja. Tuhan tidak mungkin memihak kepada siapapun. Baiklah, coba saya bertanya dengan cara yang lain. Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini. Apabila Tuhan berada di dalam setiap 7 miliar orang ini, apakah Anda bermaksud untuk mengatakan bahwa ada 7 miliar Tuhan? చూడండి బల్బులో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఒక దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి. Engkau melihat lampu-lampu yang menerangi ruangan ini. కానీ బల్బులు వేరువేరుగా ఉంటున్నది కానీ కరెంటు ఒక్కటే. Engkau melihat banyak lampu, namun arus listriknya hanya ఈ satu. కరెంటుకు మూలాధారం ఏమిటి? Apa yang menjadi dasar dari arus listrik ini? అది దివ్యమైన శక్తి. Tentunya adalah kekuatan ilahi అది వైరు ద్వారా వెళ్ళి yang mengalir pada kabel మనసు ద్వారా బల్బుగా నిలిచి menuju lampu dalam pikiran kita గా వెలుగుతూ ఉంటుండాలి. dan meneranginya dengan cahaya. కనుక ఈ అన్ని వెలిగించేటువంటిది, తొలగించేటువంటిది, తిరిగించేటువంటిది సర్వం కూడాను ఆత్మతత్వమే. Cahaya yang mencerahkan, yang menerangi, yang berputar adalah dasar dari Atma itu sendiri. దీన్ని నేను ఎప్పుడప్పుడు చెప్తున్నాను, సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ అని. Bhagawan merujuk mereka sebagai satya atau kebenaran, santi atau kedamaian, dharma atau kebajikan, dan prema atau cinta kasih. Planet ini dikelilingi oleh atmosfer. Ada udara di mana-mana, dan tidak ada satu tempat pun di mana tidak ada udara. Di waktu yang sama, ada udara di dalam paru-paru manusia. Jadi, Anda lihat bahwa udara bisa ada di mana-mana, dan ada di paru-paru pada waktu yang sama. Sama halnya dengan Tuhan. Ia dapat berada di mana-mana, di dalam setiap entitas dan makhluk hidup. Oleh karena itu, suami dengan tegas mengatakan, ఏది చూసినా కూడాను వారిని గొప్పవారిగా మనం భావించాలి. Semua manusia memiliki sifat keilahian dan hebat. అందరి యందు దైవం ఉన్నాడు. Ada Tuhan di dalam semua manusia. He is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. అందరి యందు ఉన్నది. Atma ada di setiap manusia. ఏకాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. Hanya ada satu Atma yang berada di semua makhluk hidup. అందరి యందు ఉన్నది ఒకే ఆత్మనే. Atma yang sama ada di mana-mana. hanya ada Tuhan di mana-mana dan tidak ada yang lain selain Tuhan, dan ini adalah kebenaran. Tuhan mungkin bersembunyi di segala sesuatu di sekeliling kita. Tapi pertanyaanku adalah, apabila saya melihat binatang buas, katakanlah seekor ular, atau melihat orang yang tidak baik, bagaimana saya bisa melihat Tuhan di dalam mereka?
Dengan singkat, Anda berbicara mengenai unity in diversity atau bersatu di dalam setiap perbedaan. Bagaimana caranya untuk melihat Tuhan apabila saya hanya bisa melihat perbedaannya saja? ధర్మములు శాంతి ప్రేమలతో నీ నిత్య జీవం యాత్ర సాగించు. Lanjutkan pencarian hidup Anda dengan prinsip satya atau kebenaran, dharma atau kebajikan, santi atau kedamaian, dan prema atau kasih sayang sebagai pedoman. ఈ సత్య ధర్మములు మనకు నిలిచినప్పుడే ప్రపంచం కూడా మనకు నిలుస్తుంది. Dan jika itu dipertahankan dengan baik, maka seluruh dunia akan aman. నీవు ప్రపంచంతో నీవు పోరాడడం అక్కర్లేదు. Anda tidak perlu berkelahi dengan dunia ini. ప్రపంచం నీకేం అపకారం చేసింది? Dan dunia ini tidak melakukan kejahatan apapun. అయినటువంటి నిరపరాధులను శిక్షించడం గొప్పదా? Apakah itu sesuatu hal yang membanggakan untuk menyerang mereka yang tidak bersalah? ప్రత్యక్షంగా నీకు పరోక్షంగా ఉండేటువంటి సత్యధర్మలను నీవు పోషిస్తున్నా. Untuk itu, dasar-dasar satya atau kebenaran, dharma atau kebajikan harus dipertahankan. వాళ్ళని కాపాడుతున్నా. Pastikan mereka selalu dilindungi. వారిని కాపాడుతూ వచ్చినప్పుడు అవే నీకు తిరిగి అస్త్రంగా మారి నిన్ను పోషిస్తూ వస్తాను. Merekalah yang pada akhirnya akan melindungi Anda. ఇలాంటి సూక్తులు ఆధారమైనటువంటి సూక్తులు మీరు నేర్చుకొని పెద్దలకు అందరికీ బోధించాలి. Ajaran inilah yang harus Anda pelajari dan bagikan kepada orang tua dan అలాంటి masyarakat. ఆపద కలిగినప్పటికీ సత్యాన్ని నీవేమాత్రం వదలకు. Kapan saja dalam rintangan apapun, ధర్మాన్ని ఏమీ వదలకు. jangan pernah melupakan kebenaran dan dharma atau kebajikan. ఆ రెండింటినీ మనం ప్రధానంగా గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు Dengan segala tekad, berpegang teguhlah kepada kebenaran dan dharma atau kebajikan. దైవమే మనం ప్రత్యక్షంగా వచ్చి Tuhan akan langsung datang kepada Anda కాపాడుతూ ఉంటాడు. dan melindungi Anda. Semua ini dapat saya terima. Namun, aku melihat seekor ular. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Jawabannya sangat mudah. Jika Anda tidak membenci ular tersebut dan terus mengingat bahwa Tuhan ada di dalam ular tersebut, dan karena Tuhan menyayangi kita semua, maka ular itu tidak akan melukai Anda. Anda tidak percaya? Sebenarnya hal itu sama seperti apa yang pernah dikatakan suami pada salah satu acaranya. Beliau mengatakan, pada zaman dulu, para resi pergi ke hutan untuk bersemedi. Pada waktu itu, hutan dipenuhi oleh banyak binatang liar dan reptil. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melukai resi di saat mereka tengah duduk dalam meditasi. Jika kebetulan mereka datang dan mendekati resi tersebut, vibrasi positif yang keluar dari mereka akan membuat binatang tersebut terdiam dan pergi menjauh. Beginilah cara memaparkan cinta kasih dan membuat perisai pelindung. Mungkin beberapa dari Anda tidak percaya akan hal ini dan berpikir, apakah hal seperti ini masih terjadi pada zaman ini? Nah, dalam kasus ini, saya harus menceritakan insiden berikut ini yang pernah diceritakan kepada murid-murid oleh seseorang yang tinggal di New York di hadapan suami. Insiden ini terjadi bertahun-tahun yang lalu di Brindavan. Dalam sesi setelah bhajan yang sering dilakukan suami secara rutin dengan para murid di masa itu. Orang ini biasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak berdaya dan membutuhkan dengan membagikan paket makanan kepada orang-orang yang tinggal di daerah kumuh yang terkenal bernama Harlem. Suatu hari, setelah membagikan paket tersebut, Bhakta ini hendak kembali ke apartemennya dengan menggunakan kereta bawah tanah dengan membawa sisa paket makanan yang telah didistribusikan. Saat itu, sudah cukup larut malam dan tidak ada banyak penumpang di kompartemen tersebut. Dan ketika kereta berhenti di sebuah stasiun, seorang lelaki dengan tubuh besar tampak punya maksud tertentu memasuki kereta tersebut. Setelah kereta mulai berjalan kembali, lelaki itu mengeluarkan pisau dan mulai mengancam para penumpang untuk memberikannya uang. Duduk di bangku yang lumayan jauh, Bhakta yang sedang bercerita tentang peristiwa ini mengatakan bahwa ia pun takut melihat lelaki tersebut. Ia pun mulai berdoa, "Suami, aku tahu engkau ada di dalam setiap manusia, termasuk laki-laki yang sedang memegang pisau dan mengancam para penumpang. Jika aku melihatnya, jelas terlihat bahwa laki-laki tampak jahat. Namun aku tidak akan menatap wajahnya
melainkan aku akan melihat ke dalam hatinya, di mana aku tahu ada engkau di dalamnya. Dan sekarang aku memohon kepadamu suami yang berada di dalam hati lelaki ini untuk menerima cinta kasih yang akan aku berikan. Tolong berikan jawabanmu dan berikan aku tanda kalau engkau telah mendengar doaku. Lelaki itu pun memberikan tatapan yang kejam kepadanya. Dengan mengambil keberanian atas nama suami, Bhakta itu tersenyum dan berkata kepada lelaki itu, "Apakah aku bisa memberikan kepadamu roti isi dan kue coklat? Ini adalah paket berisikan makanan itu, dan tolong terimalah dengan baik hati." Setelah berkata demikian, Bhakta itu menunggu dengan tidak sabar akan apa yang akan terjadi. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke depan, menyingkirkan pisau, dan mulai memakan roti isi dan kue coklat. Beberapa saat kemudian, bahkan ketika lelaki itu selesai makan, kereta mulai melambat dan berhenti di stasiun. Lelaki yang tampak besar dan menakutkan itu berdiri dan mulai berjalan. Jelas terlihat bahwa dia ingin turun di stasiun tersebut. Setengah jalan menuju ke pintu, ia pun berhenti. Berbalik melihat kepada Bhakta yang telah memberinya sesuatu untuk dimakan, tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Dalam Alkitab, Yesus memuji belas kasihan dan memberi makanan kepada orang yang kelaparan dan mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, Tuhan Allah sendiri akan berkata, "Aku lapar dan kamu memberikanku sesuatu untuk dimakan. Aku haus dan kamu memberikanku sesuatu untuk diminum. Aku adalah orang asing dan kau membawaku ke rumahmu." Tuhan selalu mengakui cinta kasih yang ditunjukkan kepadanya. Jika Anda berpikir tentang hal ini, Yesus meminta manusia untuk melihat Tuhan di dalam setiap manusia. Hal ini sama seperti yang suami minta untuk kita lakukan. Hanya untuk mengingatkan Anda, suami mengatakan dua hal dalam konteks ini. Yang pertama, Sarva Jiva Namaskaram Keshavam Pratigacchati, yang artinya, jika engkau memberikan salam kepada siapapun, salam itu sebenarnya ditunjukkan kepada Tuhan yang berada di dalam individu tersebut. Jadi, semua salam yang kita berikan pada akhirnya akan menuju kepada Tuhan. Suami juga menambahkan, Sarva Jiva Tiraskaram Keshavam Pratigacchati, yang artinya, jika engkau berbicara yang tidak baik kepada sesama, maka sebenarnya itu ditunjukkan kepada Tuhan yang di dalam individu tersebut. Jadi, semua perkataan yang tidak baik yang kita katakan kepada orang lain menuju kepada Tuhan. Apakah ini yang kita inginkan? Marilah kita pikirkan kembali. Ini membawa kita pada pelajaran yang dapat kita bawa pulang dari episode ini, yaitu Tuhan berada di setiap hati. Sementara walaupun tindakan kita harus pada tingkat berbeda pada level duniawi, namun mereka harus selalu dan selalu didasarkan atas cinta kasih. Demikian yang kami miliki untuk Anda. Dalam episode ini, saya berterima kasih kepada Anda yang telah bergabung dengan kami. Pastikan untuk tetap bersama kami lagi untuk episode berikutnya dari seri kami. Jai Sai Ram.